warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita berpisah, kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, coba angkat tangan yang punya hafalan Al-Qur'an. Siapa coba angkat tangan? Dari juz amma misalnya? Bisa? Bisa, Nak? Bisa? Coba sini. Sini, Nak. Berdiri sini. Siapa namanya, Nak? Nasya. Mau baca surat apa? Hah? Ya. Pegang. Baca ya. Bismillah ya. Agak dekat. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Terus Maliki. Terus Kana. Ya. Amin. Masya Allah. Siapa namanya, Bu? Terima kasih ya. Pintar. Ayo siapa lagi? Siapa lagi angkat tangan? Ayo angkat tangan. Ayo boleh. Ayo. Berdua. Boleh berdua. Bertiga juga boleh. Sini. Ya, ngadap ke sana. Suaranya yang kenceng boleh gak? Hah? Coba baca, dites dulu. Bismillah yang kenceng. Iya. Mau baca surat apa, Nak? Hah? Alhamdulillah. Oh, boleh. Ayo. Berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Pinter, Masya Allah. Siapa tadi namanya? Amira. Yang ini? Yandra. Kelas berapa sih Yandra? Kelas B. Kelas B. TKB. Oh, TKB. Kirain kelas 5B. Ini kelas TKB. TKB juga. Oh, sekolahan. Samaan. Deh, makasih ya. Ayo siapa lagi? Ayo, angkat tangan. Masuk TV. Ayo. Berdua boleh, bertiga boleh. Hah? Ayo, masuk TV tuh. Ayo, siapa? Ayo. Anak laki. Ya, ayo. Sini. Siapa namanya nih? Dias. Hah? Rias. Yang ini? Oji. Anak laki kan biasanya suaranya kenceng, nggak boleh kalah sama anak perempuan kan? Coba yang kenceng bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wadduha udah hafal belum? Belum. Alam nasrah? Belum. Kulhu? Udah. Qul a'udzu birabbil falaq? Udah. Qul a'udzu birabbin nas? Ya udah, sekarang dari kulhu terus qul a'udzu birabbin nas terus qul a'udzu birabbil falaq. Oke? Ya. Pegang. Yang kencang suaranya. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsa hasidin. Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallah. Qul huwallah. Mantap. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo, angkat tangan. Ayo, berdiri. Yang hafal wadduha wal laili idza saja. Hafal? Ya sini nak. Siapa namanya nih? Zahra. Ayo, bismillah. Pegang sendiri yang dekat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajrika yatiman fahawa, wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ailan fa'awna, fa'ammal yatima fala tanhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Masya Allah, tabarakallah. Ayo, terima kasih ya nak Zahra. Ayo, siapa lagi? Coba, siapa lagi ayo? Wadduha. Sekarang yang hafal wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayo siapa? Pinter nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Masya Allah, pintar amat sih nak. Barakallah fiik. Ayo, lagi masuk Zahra semua. Wal asri innal insana lafi khusr. Siapa yuk? Ayo, angkat tangan. Zahra lagi. Ayo. Masa Zahra terus? Ayo lagi, boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Masya Allah. Ustadznya siapa sih namanya? Ngajinya di mana? Di sekolahan. Oh, sekolahan. Yang ngajar siapa? Bu Sisil. Bu? Sisil. Di sekolahan mana itu namanya? Al-Kafi. Oh, Al-Kafi. Al-Kafi sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Pinter. Ini gurunya pinter. Kenapa? Karena makhrajnya juga bagus. Terima kasih kepada ibu guru. Bapak guru apa ibu guru? Bu guru. Ada lagi yang dari Al-Kafi nggak? Angkat tangan yang dari Al-Kafi ada nggak? Cuman satu. Ya udah, sekarang coba siapa membaca surat bebas, angkat tangan. Apa aja boleh yang dia hafal. Ayo. Hah? Siapa? Nggak ada? Ya udah, sekarang bareng-bareng baca wadduha. Bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Bismillah. Kencang suaranya. Udah, nggak pada hafal. Oke, sekarang baca tabat bareng-bareng. Bismillah. Qul ya ayyuhal kafirun. Inna a'tayna. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, khususnya ibu-ibu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini mengantarkan anak-anak kita yang pada hari ini mereka mendapatkan santunan dari Jam'iyah Dubai Al-Khairiyah atau Dubai Charity Association. Dubai Charity Association ini bekerja sama dengan Yayasan Bina Madani yang saya pimpin di sini. Kemarin kita mengupayakan agar supaya anak-anak yatim yang ada di seputar kita sini atau ya siapa yang terjaring, mungkin ada kawan atau keluarga dekat, kemarin kita menawarkan agar supaya mereka mendapatkan santunan setiap bulan. Beberapa waktu yang lalu alhamdulillah itu disetujui. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kita semuanya, saya mewakili ibu-ibu sekalian mengucapkan terima kasih kepada para muhsinin yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab atas perhatian mereka kepada kita semua, ibu-ibu ya. Mereka mengumpulkan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim
Tentu karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah ini agar supaya kita berbuat baik, khususnya kepada anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda bahwa seseorang yang diberi anugerah ngerawatin anak yatim, maka pahalanya nanti orang ini akan bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak senang ketika seseorang itu akan bertemu dengan orang yang paling kita sayangi, paling kita cintai? Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di balik musibah, di balik ujian, ibu-ibu sekalian yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata di sana ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Apa itu? Adalah kita semuanya akan bersama-sama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kita mendidik anak-anak kita ini, mendidiknya dengan sabar. Yang kedua adalah mengantarkan mereka agar supaya mereka punya ilmu. Ilmunya tentu yang paling utama adalah ilmu agama. Yang kedua adalah ilmu kauniyah yang akan menjadi bekal mereka di dunia ini. Yang ketiga adalah membekali mereka dengan harta yang halal. Kemudian ibu-ibu sekalian, mendidik dengan didikan yang sebaik-baiknya. Ini adalah syarat. Saya dulu yatim. Ibu-ibu, saya yatim. Saya yatim ketika umur saya 10 tahun. Jadi kira-kira kalau 10 tahun berapa tahun, Bu? 10 tahun itu kelas berapa? Nah, kelas 4. 9 tahun kelas 3 lah. Ayah saya meninggal, ibu saya, nah mungkin samalah seperti ibu-ibu. Tapi alhamdulillah waktu itu dunia belum semaju sekarang dan belum serusak sekarang. Karena tidak ada HP, tidak ada internet, tidak ada game, tidak ada warnet, tidak ada apa lagi itu, macam-macam. Untunglah orang-orang yang seperti saya, yatim pada waktu itu. Kalau yatimnya sekarang, mungkin ibu saya harus mengeluarkan tenaga lebih seperti ibu-ibu. Tapi sesungguhnya ibu-ibu sekalian, itu semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar atau tidak? Kita sabar atau tidak? Di mana-mana yang namanya anak yatim memang punya nilai lebih. Dari sisi mungkin dia agak sedikit cari perhatian, caper. Kemudian ya sedikit mungkin lebih dibandingkan yang lain-lain. Memang semuanya menuntut kesabaran. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, kalau ibu membaca buku atau mendengarkan ceramah dari para ustadz, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik rumah, nih Bu, sebaik-baik rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim, dan anak yatim ini diperlakukan sebaik-baiknya oleh ibunya, oleh orang yang diberi amanat untuk mendidiknya. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah
adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tetapi anak yatim ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Disia-siakan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan orang tuanya cenderung untuk membiarkan. Biarin. Mau hidup syukur, alhamdulillah. Mau mati silahkan. Mau dapat pendidikan, syukur, nggak dapat. Mau ngaji, alhamdulillah, nggak ngaji, udahlah biarin. Mau sekolah, alhamdulillah, nggak sekolah. Nggak seperti itu. Ibu-ibu sekalian, yang berkata demikian itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ketika berbicara itu adalah wahyu, titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika berbicara tidak berbohong. Ketika berjanji menepati. Ketika dia mengungkapkan sesuatu itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, tolong hadis yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ibu-ibu pegang. Keuntungan sebenarnya sudah ada di tangan. Ketika apa? Ketika kita semuanya ibu-ibu sekalian mengupayakan mereka ini agar mereka menjadi anak yang soleh. Gimana anak yang soleh itu? Anak yang soleh adalah anak yang nanti ketika dia besar, dari mulai sekarang dididik agar supaya anak-anak ini bisa membaca Al-Quran. Agar anak-anak kita semua ini, anak-anak ini semuanya mereka melakukan sholat 5 waktu dan dipastikan tidak tertinggal, tidak meninggalkan sholat itu. Yang ketiga, ibu sekalian, dia tahu siapa ibu-ibu sekalian. Maksudnya apa? Mereka menghargai orang tua. 3 hal yang saya garis bawahi ini adalah tergantung kita, tergantung ibu-ibu semuanya. Kalau ibu membiarkan mereka ngaji enggak, atau ngaji atau tidak, udahlah biarin. Yang penting pokoknya dapat makan, kemudian ada rumah, selesai. Mau sholat mau enggak terserah. Mau ngaji mau enggak terserah. Mau menghargai ibu atau orang tua di sekitar terserah. Kalau ini yang terjadi, maka ibu sekalian berarti kita telah menyia-nyiakan mereka. Telah menyia-nyiakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita ibu-ibu sekalian, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak kita ini kita lahirkan dalam keadaan suci bersih seperti kertas putih. Fa abawahu yuhawidanihi. Kemudian kedua orang tuanya, dia yang akan mewarnai kertas itu. Mewarnai di sini maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan mereka ini anak yang benar atau anak yang tidak benar. Apa bedanya antara anak yang benar dan tidak benar? Secara ekstrim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa anak yang benar itu kalau dia menjadi Islam akidahnya benar. Yang nggak benar adalah ketika mereka keluar dari Islam. Padahal mereka dilahirkan secara suci. Apa maksudnya, Bu? Jangan sampai anak-anak kita keluar dari agama Islam. Di dalam hadis itu dikatakan yuhawidanihi, menjadikan dia seorang Yahudi, bukan Islam. Seorang dia Nasrani, Kristen, bukan Islam. Tapi ketahuilah ibu-ibu sekalian bahwa seseorang itu bisa menjadi Yahudi dan bisa menjadi Nasrani
tanpa keluar dari agama Islam. Dia sholat, dia ngaji, tapi akhlaknya tidak mencerminkan anak muslim. Kenapa? Karena dia dididik tidak seperti orang-orang Islam mendidik anak-anaknya. Tidak seperti orang Islam mendidik anak-anaknya. Orang Islam yang mendidik anak-anaknya tentu disekolahkan di tempat yang baik. Kalau di sekolahnya tidak ada pelajaran agama, upayakan agar supaya anak-anak ini belajar agama di tempat-tempat yang sudah tersedia di kampung kita. Di masjid, di musola, di TPQ yang tersebar di mana-mana. Itu ibu-ibu sekalian membendung agar supaya anak-anak kita tidak berakhlak seperti mereka. Tidak berakhlak seperti orang Yahudi. Tidak berakhlak seperti orang Nasrani. Tidak berakhlak seperti orang-orang yang tidak beragama Islam. Cerminan orang yang tidak berakhlak secara Islam itu di mana sekarang ini? Ada di rumah kita. Ada di rumah kita. Ketika ibu punya media yang lebarnya mungkin 30 kali 30. 30. Berapa inci? TV yang paling kecil. Kemudian di sana dipamerkan pameran-pameran sinetron dengan pakaian-pakaian yang minim. Orang-orang muslim dia tidak lagi pakai kerudung. Itu adalah awal dari sebuah kehinaan. Akhlaknya sama dengan akhlak mereka. Anak-anak kita, ibu-ibu sekalian, akan mencontoh mereka. Dan itu awal dari sebuah musibah yang akan kita terima. Ibu sekalian, sekarang itu sudah di mana-mana hal seperti itu terjadi. Ini anak-anak kita yang kita cintai sekarang bersama-sama dengan kita ini. Ini adalah cikal bakal yang akan salah satunya yang akan belain kita selain amal soleh kita. Ibu-ibu sekalian, mereka akan mendoakan kita ketika kita sudah berada di ruangan 2x1. Tingginya 2 meter, lebarnya 1 meter. Panjangnya berapa? 2 meter. Alias kita berada di alam kubur. Ibu-ibu sekalian, jangan pernah menyia-nyiakan ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita menjadi orang tua. Orang tua itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mendoakan kepada anak-anak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa kedua orang tua terhadap anak-anaknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, doanya anak-anak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kepada kita semuanya. Tapi persoalannya adalah, bisakah mereka berdoa? Bisakah mereka berdoa? Proses gimana agar supaya mereka bisa berdoa itu adalah pendidikan. Itu adalah pendidikan. Proses agar supaya mereka bisa sholat dan tahu kewajibannya, itu adalah pendidikan. Proses bagaimana mereka agar supaya bisa membaca Al-Quran, itulah pendidikan. Ibu-ibu sekalian, orang nggak bisa ujuk-ujuk, tahu-tahu bisa baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Zahra tadi itu. Saya terkesan dengan Zahra karena makhrajnya bagus. Meskipun ya kita maklumi, tapi dasarnya sudah bagus. Ini proses. Bagaimana anak kita itu dia bisa sampai seperti itu karena dia belajar. Anak-anak yang mungkin mereka bisa tapi tidak berani, tidak bisa berdiri, maju, membaca. Kalau mereka ini kita didik dengan baik, insya Allah, ibu-ibu sekalian,
mereka akan menjadi manusia yang akan menggantikan generasi yang sekarang ini sudah lemah. 20 tahun lagi Ibu sekalian, insya Allah kalau kita sabar menghadapi itu semuanya, insya Allah kita semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya Ibu sekalian, jangan lupa doakan mereka, awasi mereka, didik dengan baik. Kalau ibu semuanya tidak bisa mendidiknya, titipkan di TPQ. Hanya modal mulut dengan tangan. Ayo nak, tarik tangannya, masukkan ke kamar mandi, ganti bajunya, masukkan ke TPQ. Anak-anak yang dekat di sini ada kutab namanya Bina Madani. Ada kutab namanya Bina Madani. Masukkan ke situ. Masukkan ke situ. Tidak bayar. Yang jauh dari sini cari agar supaya mereka bisa mengenyam pendidikan bagaimana cara membaca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, anak kita ketika bisa membaca Al-Quran, saya contohkan tadi, Alif Lam Mim, 3 huruf pahalanya 30. Anak kita dapat 30, ibu-ibu dapat 30. Apalagi kalau diajarin sendiri. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, tadi sengaja saya minta mereka itu adalah semacam observasi bagaimana keadaan anak-anak kita. Nanti di pertemuan kedua, ayo kita evaluasi. Bisa nggak mereka? Sudah ada naik nggak? Yang kemarin nggak berani, besok jadi berani. Yang kemarin baru bisa Al-Fatihah, besok sudah Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang sudah wadduha seperti anak kita ini, besok lagi sudah apa lagi? Besok saya akan sediakan Al-Quran agar supaya 1, 2, 3 bisa membaca Al-Quran. Bukan menghafal tapi membaca. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu ibu-ibu sekalian, kita akan membatasi dulu 4 bulan. Nanti kita evaluasi. 4 bulan kita akan ketemu secara rutin insya Allah. Ibu-ibu kesini. Ibu-ibu nanti di sini dapat ilmu. Nanti yang ngisi pengajian bukan hanya saya, tapi nanti ada ustadz-ustadz yang lain. Ibu-ibu, nanti kita buat pengajian, pertemuan ini kita buat di sini, ngaji bareng. Apakah ngaji Al-Quran atau ceramah-ceramah yang menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian. Kosongkan waktunya dari mulai habis asar seperti ini. Waktunya mungkin hari Sabtu atau mungkin kalau bisa, kalau ibu-ibu bisa, kalau hari Sabtu, mungkin hari Sabtu sekitar jam 9 gitu, bisa nggak Bu? Hah? Nah, kalau bisa syukur. Nanti kita sekalian ngaji di sini. Kemudian setelah itu baru kita bagi-bagikan kepada anak-anak kita hak-hak mereka yang sudah diberikan oleh yayasan atau Dube Charity Association. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sekalian dianjurkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agar supaya kita ini memisahkan antara harta anak yatim, anak-anak kita dengan harta kita. Kita manage. Kita biasa punya catatan. Oh ya, anak kita punya uang sekian. Nggak apa-apa setiap hari misalnya uang sekolahnya diberikan untuk itu. Atau mungkin tentu mungkin untuk membeli baju, untuk membeli buku, atau untuk makan misalnya. Silahkan diatur di situ. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang amanah, menjaga amanah itu. Dan insya Allah ibu-ibu sekalian,
kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menolong seseorang, maka dia akan selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menolong seseorang, dia akan berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita menolong, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Kalau kita sulit, tolonglah orang yang lebih sulit. Maka insya Allah Allah akan menolong, membukakan pintu kesulitan kita. Itu semuanya menjadi mudah. Demikian ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian. Nanti kita ketemu lagi ya anak-anakku ya. Yang belum maju sekarang, ntar harus bisa maju ya. Belajarnya lebih rajin lagi ya. Oke, yang kemarin ranking siapa? Coba angkat tangan, ranking di sekolahnya. Ranking 1 angkat tangan. Ranking 2 nggak ada. Ranking 3. Ranking 4. Zahra 3. Pintar. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nggak ada. Nah, besok harus ranking ya. Nah, aku sekalian ya. Ya. Baik. Fi hadhil munasabah as-sa'idah nuhibbu an nashkura jamiyah DB al-khairiyah al-ikhwan alladhina badhalu juhudahum fi kafalah al-aitam fi Indonesia. Nad'u Allah lakum asa ayyi khalifa lakum Allah Subhanahu wa taala wa ayyajzahu jazaa'al awfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.